Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya hari-hari ini cinta kita tidak akan pernah bisa luntur kepada Tuhan, tapi akan semakin bertambah dan bertambah dalam. Amin. Saya berdoa luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat yang Dia kasihi, baik dari jemaat GKI Injil Kasih Karunia ataupun teman-teman, saudara-saudara yang lain, Bapak Ibu yang menonton streaming ini. Kami sungguh berdoa dengan segala ketulusan hati supaya firman Tuhan yang disampaikan di dalam gereja ini atau melalui kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu tepat mengenai sasaran sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, malam tadi sebelum saya membuka ayat Alkitab, kami ada sharing di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan itu sungguh indah kalau kita di dalam satu rumah tangga itu mengadakan mesbah keluarga, ya. Itu akan menjadi sesuatu yang berkesan, akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberkati, baik itu untuk istri, suami dan anak-anak ataupun ada saudara-saudara lain yang lain di rumah, itu akan sangat-sangat memberkati luar biasa. Nah, kami ada membahas beberapa hal mengenai kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang keluarga kami alami, dan sungguh Bapak Ibu Saudara, di dalamnya itu kita menerima masukan antara yang satu dengan yang lain dan kita membahasnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di situ kita akan semakin terbuka. Oh, ternyata menurut pandangan Tuhan kita harus berbuat seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita punya pandangan yang bermacam-macam, berbeda-beda, tapi satu hal yang mau kita selaraskan, yang mau kita yang kita mau jadikan patokan utama adalah firman Tuhan. Amin. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang sampai ayat yang ke-40 saja Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-40. Agak panjang firman Tuhan ini, tapi tidak apa-apa, biar kita lebih jelas. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab di HP ataupun Alkitab buku, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing, domba dari kambing. Ayat 33, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Bapak Ibu Saudara, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Garis bawahi ayat ini luar biasa. Kemudian Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kemudian ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara
dan kami mengunjungi engkau. Kemudian raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk siapa Bapak Saudara? Untuk aku. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini jelas, gamblang, tanpa teding aling-aling. Tuhan memberikan rinciannya secara detail, luar biasa. Apalagi yang kita cari Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan katakan pada saat penghakiman terakhir, ya. Ini Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara yang ngomong, ya. Ini tidak melalui, maksudnya tidak melalui surat-surat yang lain. Ini Tuhan Yesus langsung ngomong. Dia katakan pada saat penghakiman terakhir, saat Tuhan datang dengan para malaikat di dalam kemuliaannya, itu yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya nantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput orang-orang pilihannya dan yang dia kasihi, orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya, orang-orang yang telah dipilihnya dari sejak dunia dijadikan, dikatakan dalam firman ini, orang-orang yang dicintainya, yang dispesialkannya, yang dikhususkannya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengenal Yesus, yang percaya dan yang menyerahkan hidup kita total kepada Dia. Amin. Amin. Saya ada baca satu artikel Bapak Ibu Saudara sebelum kita lanjutkan, ya. Kalau bicara mengenai iman, ya, iman itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, orang akan sebagian besar banyak jawab adalah percaya. Itu betul sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Iman itu adalah percaya, hampir sama dengan kata percaya. Tapi ternyata saya baru tahu iman itu tidak cuma sekedar percaya saja Bapak Ibu Saudara. Tidak sesimpel itu. Kenapa? Di dalam buku tersebut saya baca, ternyata iblis juga percaya adanya Tuhan. Jadi iblis otomatis iman dong. Kalau itu arti dari percaya saja. Ternyata ada tambahannya sedikit Bapak Ibu Saudara. Percaya dan kemudian kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang namanya iman yang sempurna. Amin. Nah, iblis cuma percaya, dikatakan. Iblis percaya ada Tuhan. Iblis tahu adanya Tuhan, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia liar dan dia akan diserahkan ke dalam api neraka yang kekal bersama dengan antek-anteknya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara dan saya, saat kita percaya kepada Tuhan, bukan cuma kita percaya Tuhan menjadikan bumi, langit, semua dan segala isinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu, kita mempercayakan hidup kita total kepada Dia. Sebab dialah yang memiliki hidup kita, dialah yang mengatur kita, dialah yang membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini untuk menuju kepada kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Amin. Itu tujuan Tuhan. Nah, kita mau kembali lagi ke dalam firman Tuhan yang tadi, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini luar biasa. Inilah yang menjadi pengharapan kita yang tidak pernah bisa terlunturkan atau terbantahkan oleh siapapun. Kenapa kita hari ini walaupun mungkin dalam kondisi yang terus, dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam mungkin kesakitan, dalam hal yang tidak enak, tapi Bapak Ibu Saudara tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, karena kita mengharapkan kerajaan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anak yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema khotbah hari ini adalah domba-dombanya Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sulung, yang telah dikorbankan untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita dikatakan di dalam Injil bahwa kita juga merupakan domba-domba kesayangan Tuhan. Amin. Dan domba-domba kesayangan Tuhan itu diletakkan Tuhan di sebelah kanan, di sebelah tangan kanannya. Itu merupakan keistimewaan yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini kambing-kambing itu akan diletakkan di sebelah kirinya Tuhan. Ada pembedaan, ada pemisahan. Tuhan katakan dia tidak mungkin menyatukan domba dengan kambing. Tidak akan pernah terjadi. Tuhan tidak akan menyatukan ilalang dengan tanaman padi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap akan adakan pemisahan. Suka atau tidak suka, waktunya akan datang. Tuhan akan buat pemisahan. Nah, di sini jelas sekali apa saja yang membedakan domba dengan kambing. Bapak Ibu Saudara, hari-hari
memang zaman-zaman akhir, zaman-zaman di mana saya yakin sekali Tuhan akan segera datang menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kemuliaannya. Kita tidak tahu dengan cara yang bagaimana, tapi yang jelas Tuhan sudah menyediakan rumah yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca selanjutnya. Tuhan katakan, domba itu dia melakukan apa saja, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab di dalam ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, kita mau bahas 3 ayat ini dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan katakan ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak dari antara kita menemukan kejadian-kejadian di sekitar kita yang terdekat saja dengan kita. Kita melihat ada orang yang sangat membutuhkan makanan. Tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudara, kita berbagi, entah itu melalui uang, entah itu melalui nasi bungkus, entah melalui apapun yang kita punya, yang kita bisa miliki, kita harus bagikan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan ini. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan bingung-bingung, kepada siapa aku harus memberi? Kepada siapa aku harus menyalurkan berkat Tuhan? Yang pertama adalah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita cari, kita lihat siapa yang begitu sangat membutuhkan. Tuhan pasti berbicara dengan dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, siapa-siapa yang harus kita salurkan berkat dari Dia untuk mereka melalui kita. Tuhan pasti bicara. Tidak mungkin Tuhan diam, Bapak Saudara. Tinggal hati nurani kita ini mau melakukannya atau tidak, ya. Nah, itu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Siapa yang perlu kita kasih minum? Siapa yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara? Lakukan itu dengan iman, ya. Jangan hitung-hitung. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya sendiri merasakan, ya. Kadang-kadang kalau kita mau berbagi dalam kondisi kita yang masih serba pas-pasan, atau mungkin bahkan kita merasa, aduh, aku ini masih kurang ini, kurang itu. No, Bapak Ibu, stop. Kalau Tuhan sudah perintahkan berbagi, ya berbagi saja. Ada saja jalan berkatnya itu. Tapi lakukan itu dengan iman, ya. Bukan juga saya mengajarkan di sini bahwa tinggal ada beras, tinggal mungkin 1 kali memasak, Bapak Ibu Saudara harus bagikan itu kepada orang yang tidak makan dan minum. Bukan begitu juga artinya, bukan se ekstrim itu. Tapi kalau Tuhan memerintahkan itu seperti zaman Nabi Elia ditolong oleh janda di Sarfat, itu lain cerita. Itu adalah sesuatu yang momen yang spesial, yang benar-benar Tuhan bicara khusus kepada janda di Sarfat untuk memberkati Nabi Elia. Walaupun dia katakan ini cuma tinggal sekali ini saja kami makan, kemudian kami akan mati, ya, artinya tidak ada makanan lagi. Tapi karena firman Tuhan langsung yang mengatakan itu secara khusus, secara momennya secara luar biasa khusus lah, intinya begitu. Dan dia lakukan, akhirnya apa? Tuhan memberkati, buli-buli di dalam rumahnya tidak akan pernah kekurangan makanan. Tuhan limpahkan dengan cara yang ajaib, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada juga kasus-kasus seperti itu, Bapak Saudara. Tapi itu adalah momen-momen yang istimewa. Tapi jika kita ada kelebihan ataupun kita masih dalam kondisi pas-pasan, nah, kita tidak ada salahnya kita memberikan berkat kepada yang lain. Karena itu akan membuat Bapak Ibu Saudara menggenapi firman Tuhan. Artinya apa? Kita bukan bagian dari kambing, tapi kita adalah domba-domba kesayangan Tuhan. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Ya, lakukan salah satu dari firman Tuhan ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Saya yakin Tuhan akan melihat hatimu dan Tuhan akan menghargai itu luar biasa. Amin. Tuhan menghargainya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ya. Kita tahu siapa yang sangat membutuhkan pakaian. Kalau ada pakaian bekas di rumah yang masih banyak, ya, khususnya ibu-ibu biasanya ini, ya, selalu mengkoleksi pakaian yang berbagai macam jenis dan berbagai macam rupa. Kalau itu sudah tidak dipakai, Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu khususnya, ya, bisa disalurkan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Saya percaya mereka akan sangat senang menerimanya. Amin. Nah, kemudian ketika aku sakit, kamu melawat aku, ya. Kalau ada mungkin saudara-saudari yang lain yang sakit, boleh diinformasikan.
kita sama-sama kunjungi, dan kalau bisa didoakan itu lebih baik sebenarnya ya. Tapi kalaupun tidak, no problem, tidak masalah. Tapi orang yang dikunjungi itu akan merasa sangat senang sekali. Dia akan merasa sangat terhibur karena ada yang memperhatikan. Ya Bapak Saudara. Jadi kalau ada yang sakit, ingatlah di dalam hatimu, kunjungi. Jangan merasa berat, jangan merasa mungkin menyita waktuku, ini membuat aku menambah beban hidupku, begitu. Jangan seperti itu. Lakukan saja dengan penuh ketulusan, maka Tuhan melihatnya dan dia katakan, kamu seperti memiutangi aku. Amin. Saya pernah ingat satu ayat di Amsal, siapa yang memperhatikan orang miskin, kata Tuhan, dia memiutangi aku. Ya, seperti itu ayatnya kurang lebih. Jadi intinya, kalau kita memperhatikan orang-orang yang dalam kondisi kelemahan, baik itu kelemahan fisik, baik itu kelemahan ekonomi, Bapak Saudara, ternyata itu nilainya besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau memiutangi aku. Dan apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai berlipat kali ganda. Amin. Nah, kemudian Tuhan katakan di dalam ayat yang terakhir, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, ini yang jadi dilema kadang-kadang Bapak Saudara ya. Yang kita tahu orang-orang dalam penjara itu tidak ada yang baik ya. Kalau baik tidak mungkin mereka dalam penjara. Nah, ini kadang-kadang membuat ada semacam pergumulan atau suatu di dalam batin kita, ada pergumulan, ada pergejolak. Kalau aku mau datangi dia nanti dia pinta inilah, pinta itulah dan sebagainya. Itu betul Bapak Saudara ya. Saya tahu itu. Kemudian dia akan mengganggu hidup kita dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau kita melakukannya dengan tulus, Tuhan akan melindungi kita dengan caranya yang luar biasa. Amin. Lakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Jika ada seseorang di dalam penjara yang perlu kita besuk, kita mungkin kenalan kita, mungkin teman kita, mungkin kolega dan sebagainya, tidak ada salahnya kita perhatikan, kita besuk. Suatu saat kalaupun Tuhan mau menjamah hidupnya dan merubah dia akan sangat diberkati dengan apa yang pernah kita lakukan buat dia. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu rupanya Bapak Ibu Saudara, dia itu mengumpamakan dirinya dengan orang-orang yang seperti ini. Aku kadang-kadang sampai heran juga, ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Dia itu Tuhan yang dahsyat sekali, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia itu menyamakan dirinya dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang renta, orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu, penjahat bahkan sekalipun, bahkan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Betapa luar biasanya. Dan dia mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengar firman ini bahwa kita harus jadi berkat. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita harus jadi berkat. Kadang-kadang saya pernah berdebat dengan di dalam rumah tangga. Kadang-kadang orang yang ada juga kadang-kadang dalam situasi tertentu, orang-orang yang mungkin berusaha memanfaatkan kita tahu. Ada juga pengemis yang datang kalau di Ketapang ini berhari-hari, dia bisa datang setiap hari minta uang ke rumah, ya kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Nah, itu Bapak Ibu kategori yang berbeda ya, saya mau katakan di sini ya. Ada yang begitu ya, walaupun kita tidak kasih, saya percaya itu tidak akan mendatangkan dosa, karena orang itu dia seolah-olah memanfaatkan kita. Jadi kita juga harus cerdik dong, seperti ular. Amin. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita jangan mau dimanfaatkan. Nah, firman Tuhan ini kan dia ini berlaku itu kepada orang-orang yang Tuhan akan taruh di hati kita, siapa yang bisa kita berkati. Ada juga contoh kasus Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita sedang dalam perjalanan naik mobil ya. Saya mau katakan di sini dalam perjalanan jauh, tiba-tiba ada orang datang ya, mau menumpang di tengah jalan. Dari hutan mana-mana kita nggak tahu atau dari mana-mana, tiba-tiba dia mengawai seperti ini dan mau memberhentikan kita. No, stop. Bapak Ibu Saudara bisa jalan terus. Amin. Tidak perlu menumpangi dia kalau tidak kenal ya. Saya katakan di sini karena akan ada berbagai macam modus kejahatan terjadi di tengah-tengah jalan yang sunyi dan sebagainya saat kita melakukan perjalanan jauh. Ini cuman saya berbagi pengalaman saja. Jadi itu tidak akan merupakan dosa kalau Bapak Ibu Saudara tidak menumpanginya, tidak masuk dalam kriteria firman Tuhan ini. Amin. Ya, saya mau kasih ini secara jelas. Kadang-kadang ada penjahat yang berusaha di jalan-jalan yang sepi, Bapak Saudara, dia menjadi seperti orang yang mungkin butuh tumpangan atau apa, tapi ternyata itu modus. No, saya katakan tidak perlu dibantu. Saya berani bertanggung jawab. Kadang-kadang dia hanya memanfaatkan kita dan dia mungkin akan datangkan teman-temannya saat kita buka pintu, saat kita berhenti dan mencoba menolong, atau dia punya senjata dan sebagainya, kita tidak tahu. Itu tidak perlu dilakukan. Yang kita tahu, yang harus kita lakukan adalah orang-orang yang kita mengerti dia butuh tumpangan, yang kita kenal, yang kita tahu,
yang dia sangat ibaratnya itu sudah kita kenal lah, intinya seperti itu. Karena akan banyak di zaman akhir ini juga modus-modus kejahatan seperti itu yang memanfaatkan kebaikan anak-anak Tuhan. Nah, jadi itu adalah pengecualian ya, saya katakan di sini pengecualian. Kita bisa jalan terus dan itu tidak akan mendatangkan dosa. Artinya begini Bapak Saudara, Tuhan memberikan perintah tapi juga Dia memberikan kita hikmat bagaimana cara memberkati itu dengan sesuai apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi lakukan saja firman Tuhan ini secara sederhana, dan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Tuhan, kata Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat hidupmu dan hidup saya. Amin. Nah, begitu juga di ayat selanjutnya, kita tidak usah baca. Di situ Tuhan hanya kasih gambaran, begitulah karakternya kambing, Bapak Saudara. Dia tidak mau peduli. Dia cuek bebek. Dia tidak mau urus apapun yang terjadi dengan orang yang di dekatku atau di sekitarku, no comment. Itu karakter kambing, Bapak Saudara. Egoismenya tinggi. Dia hanya memikirkan dirinya, memikirkan perutnya, memikirkan apa yang menjadi kesenangan dan kedagingannya saja. Dia tidak pernah mau berbagi. Dia akan selalu merasa kekurangan. Dia akan selalu hitung-hitungan luar biasa untuk menyalurkan berkat Tuhan. Itu karakter kambing. Dan ternyata kita tahu bahwa Bapa di surga tidak senang, dan Dia akan pisahkan luar biasa kambing itu, ditaruh di sebelah kiri. Untuk apa? Di dalam ayat selanjutnya yang terakhir, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya domba ke dalam hidup yang kekal, kambing akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Di ayat yang ke-46, pembedanya jelas sekali Bapak Saudara. Karakter anak-anak Tuhan, karakter domba-dombanya Tuhan, itu akan kelihatan dari kehidupannya sehari-hari. Dari bagaimana cara dia bisa memberkati orang lain atau dia bisa mencuekkan orang lain. Itu adalah pilihan, ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi saya percaya semua yang mendengar firman Tuhan inilah domba-dombanya Allah. Amin. Engkau akan mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Jangan pernah luntur pengharapan kita. Pandang wajah Tuhan. Bangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Saudara. Saya juga sedang membangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga kami. Kami kadang-kadang saling sharing, saling membagi, saling memberi masukan. Tidak ada masalah saling mengkritik. Semua untuk kebaikan kita bersama. Tapi manfaatnya luar biasa. Bangun mesbah keluarga, entah dengan istrimu saja, entah dengan anak-anakmu, atau dengan keluarga terdekatmu yang kamu bisa rangkul. Tuhan Yesus hadir di situ untuk berbicara setiap saat kepada kita. Amin. Amin. Tuhan tidak cuma berbicara melalui hambanya di gereja, tapi Tuhan juga bisa berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan dari orang-orang yang terdekat dengan kita, bahkan dari musuh-musuh kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk berbicara dan mewahyukan sesuatu yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah domba-domba kesayangan Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sama-sama berdoa.